Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridia Kusumasari dari Prode 1 Kebidanan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa. Di sini ada topiknya: 1. Konsep diri dari orang dewasa, pengertian andragogi, prinsip andragogi, study centered learning. Di sini orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini salah satunya perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai konsep pendidikan untuk orang dewasa. Di tengah harus globalisasi dan informasi serta kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, salah satu perlu mendapatkan perhatian untuk mengenai konsep pendidikan untuk orang dewasa. Tidak selamanya kita berbicara dan mengulas di seputar pendidikan siswa sekolah yang relatif. Orang dewasa tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri bergerak dari ketergantungan seperti yang terjadi pada masa kanak-kanak menuju ke arah kemandirian atau pengarahan diri sendiri. Bagi orang dewasa, kebutuhan belajar dihubungkan dengan kondisi hidup di masa depan, sementara pada anak-anak berhubungan dengan pengembangan pola belajar pada masa mendatang. Pada praktiknya, orang dewasa lebih banyak menggunakan pikiran generalisasi dan abstrak dalam belajar. Selain itu, orang dewasa dapat merencanakan dan program kebutuhan belajarnya sendiri dengan mandiri. Kematangan psikologi orang dewasa sebagai pribadi yang mampu mengarahkan diri sendiri, bukan diarahkan, dipaksa, dan dimanipulasi oleh orang lain. Sehingga bila orang dewasa menghadapi situasi yang tidak memungkinkan dirinya menjadi dirinya sendiri, maka ia akan merasa dirinya tertekan dan merasa tidak senang. Konsep belajar orang dewasa, iklim belajar yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan. Konsep belajar orang dewasa, iklim belajar yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran melalui kerjasama dan pembelajaran, memungkinkan orang dewasa untuk leluasa bergerak dan inisiatif dalam belajar. Belajar ikut dilibatkan dalam diagnosis kebutuhan belajar yang akan dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif peserta belajar, dan evaluasi pembelajar dilakukan lebih banyak menggunakan evaluasi diri. Belajar orang dewasa karena adanya kebutuhan. Di sini ada aktualisasi diri, harga diri, rasa cinta memiliki dan dimiliki, rasa aman dan perlindungan, kebutuhan fisiologis. Definisi andragogi adalah proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman bekerja, yang di bahasa Yunaninya aner atau ad, yang berarti orang dewasa. Bahasa Yunani agogi atau agogus berarti memimpin atau membimbing atau seni mempengaruhi orang lain. Pedagogi berasal dari kata Yunani atau pait, berarti anak, sehingga pedagogi adalah seni mengajar anak-anak. Andragogi, proses pembelajaran orang dewasa akan berlangsung jika dia terlibat langsung. Idenya dihargai dan materinya ajar sangat dibutuhkan atau berkaitan dengan profesinya, serta sesuatu yang baru bagi dirinya. Permasalahan perilaku yang sering timbul dalam program pendidikan orang dewasa yaitu mendapatkan hal baru, timbul ketidaksesuaian atau bosan, teori yang muluk dapat dipertunjukkan baru atau mandiri, tidak spesifik, dan sulit menerima perubahan. Teori Cowles andragogi. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari pembelajaran yang
mereka ikuti atau berkaitan dengan konsep diri dan motivasi untuk belajar. Pengalaman termasuk pengalaman berbuat salah menjadi dasar untuk aktivitas belajar atau konsep pengalaman. Orang belajar paling berminat pada pokok bahasan belajar yang mempunyai relevansi langsung dengan pekerjaannya atau kehidupan pribadinya atau kesiapan belajar. Belajar bagi orang dewasa lebih berpusat pada permasalahan dibanding pada isinya atau orientasi belajar. Prinsip andragogi pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian hasilnya. Pengalaman dalam asas aktivitas pembelajaran menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai suatu yang bermakna. Orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kejadian kehidupan mereka. Pembelajaran lebih tertempu pada masalah atau problem center dan membutuhkan dorongan dan motivasi. Sedangkan prinsip pembelajaran bagi orang dewasa menurut Miller 1904 adalah peserta didik perlu diberikan motivasi bagi mengubah tingkah laku. Peserta didik perlu sadar tingkah laku yang tidak diinginkan dan mempunyai gambaran jelas berkenan dengan tingkah laku yang diinginkan. Peserta didik mempunyai peluang mencoba tingkah laku yang baru. Peserta didik membutuhkan bahan-bahan pembelajaran yang dapat membantu kebutuhannya. Menurut konsep pengalaman orang dewasa adalah kaya dengan pengalaman, tidak seperti botol yang kosong atau lembaran kertas yang bersih. Konsep kesiapan belajar menekankan bahwa orang disebut dewasa kalau sadar terhadap kebutuhannya, dan kesadaran terhadap kebutuhan inilah yang akan menjadi sumber kesiapan untuk belajar. Konsep preseptif waktu dan orientasi belajar adalah bahwa orang dewasa belajar berpusat pada persoalan yang dihadapi sekarang, yaitu bagaimana menemukan masalah sekarang dan memecahkan sekarang juga. Belajar sekarang untuk digunakan sekarang, bukan belajar sekarang untuk bekal masa depan. Student Centered Learning. Model pembelajaran yang berfokus pada siswa atau peserta didik, sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Dalam pendekatan SCL, pembelajar memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan belajarnya, terutama dalam bentuk keterlibatan aktif dan partisipasi siswa. Karakteristik pembelajaran SCL aktif memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. Konstruktif memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna dan keinginan nantauan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya. Kolaboratif memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran, dan pengalaman, menasihati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Antusiastik memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dialogis memungkinkan proses belajar secara inherent merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunitas tersebut baik di dalam maupun di luar sekolah. Kontekstual memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna atau real world melalui pendekatan problem based atau case based learning. Reflektif memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Multisensori memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar baik audio, visual maupun kinestesis. High order thinking skill training memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain.
Ciri-ciri pembelajar SCL. Pengajaran berperan sebagai penunjang, dalam hal ini bertugas sebagai perantaran pembelajaran yang membantu mengarah siswa dan apabila perlu ikut dalam membantu siswa dalam mengembangkan materi yang ada. Pengajar berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan yang membangun bagi siswanya. Pengajar menggunakan cara penyampaian materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Dalam hal ini tidak menutupi kemungkinan seseorang mengajar menggunakan cara pengajaran yang berbeda untuk setiap kelas. Jenis-jenis pembelajaran SCL. Small Group Discussion atau SGD. Metode diskusi merupakan mode pembelajaran yang melibatkan antara kelompok siswa dan kelompok siswa atau kelompok siswa dan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Role play. Metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih siswa tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses kejadian atau sistem yang sebenarnya. Discovery learning berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada siswa dengan tujuan supaya siswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Self-directed learning berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Cooperative learning. Pembelajar kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu konstruksi konsep, menyelesaikan persoalan. Contextual learning atau CL. Pembelajar yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab atau lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan.